Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal-soal Olimpiade. Sebelumnya kita sudah membahas dua soal ya. Yang pertama mencari percepatan pada benda-benda dengan kondisi seperti ini. Yang kedua soal tentang ayunan konis. Nah, kali ini kita akan melanjutkan satu soal terkait gerak parabola, tapi terjadinya pada bidang yang miring, bukan pada bidang datar. Oke, kita langsung saja. Seorang pemain ski melompat dengan sudut alfa 37 derajat dengan laju V0 10 meter per second. Kemudian ia mendarat pada jarak L dari posisi mula-mula. Lihat gambar. Ya. Jika sudut kemiringan bidang 45 derajat, tentukan jarak L yang ditempuh. Gunakan gravitasi 10 dan sin 37 0,6. Oke. Sebelumnya kalau sin 37 0,6 ya berarti cos 37 itu nilainya 0,8. Oke, jadi di sini ada V0-nya dari gambar ya. Ada V0. Untuk soal ini teman-teman, kita bisa mengerjakannya dengan dua cara ya, atau dua metode. Jadi untuk itu saya copy saja dulu gambarnya sebelum kita acak-acak ya. Saya copy agak ke bawah karena kita akan menggunakan dua metode nantinya. Oke. Kita di sini mau mencari L. L ini adalah jarak yang ditempuh oleh pemain ski pada bidang miring. Jadi jaraknya itu L, gitu ya. Tentu ya, kita pada sebuah segitiga itu teman-teman. Ya, katakanlah kita gambar segitiga di sini ya. Kita gambar ulang segitiganya di sini. Ketika kita ingin mencari L, L ini adalah sisi miring ya, sisi miring dari segitiga. Maka tentu kita bisa mencarinya secara Pitagoras. Kalau yang bawahnya X, yang atasnya Y, maka L ini sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kan gitu ya. Jadi sederhananya kita bisa mendapatkan L sisi miring ini ya dengan Pitagoras. Nah, tapi syaratnya kita harus bisa mendapatkan X dan mendapatkan Y. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi targetnya ini cara pertamanya ya. Kita beri nama di sini cara 1. Kita cari X dan Y dulu teman-teman. Ya. Ketika kita cari X ya, kita tinjau sumbu X ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya ya tentu normal seperti ini ya. Sumbu X-nya horizontal, sumbu Y-nya vertikal gitu ya. Jadi kita tinjau sumbu X. Ya, kita tinjau sumbu X. Nah, teman-teman harus ingat ya, pada keadaan seperti ini ya, gravitasi kan tentunya ke bawah ya. Gravitasi kita gambarkan ke bawah. Nah, jadi sumbu X itu tidak dipengaruhi gravitasi sehingga pada sumbu X geraknya secara GLB, teman-teman. Ya biasa ya. Jadi pada gerak parabola itu kan gabungan dari GLB dan GLBB. Sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya GLBB. Maka untuk mencari X ya tentu geraknya itu kita tulis X sama dengan V0X dikali T gitu ya. Dengan V0X-nya kalau kita gambarkan di gambar ini, V0-nya itu mereng ya. V0X-nya ke kanan, V0Y-nya ke atas. Nah, dengan sudut yang diketahui 37, maka tentunya kita langsung saja ya teman-teman. V0X-nya adalah V0 cos 37 dikaliin T. Nah, kalau kita masukkan nilai ya, misalnya X sama dengan V0-nya tadi diketahui 10, cos 37 0,8. Nah, T-nya itu belum ada, teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan X jika T-nya ada. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita berhenti dulu nih di sini. Sekarang kita tinjau sumbu Y ya. Jadi ini kita simpan dulu. Kemudian kalau tadi tinjau sumbu X, sekarang tinjau sumbu Y. Nah, pada sumbu Y terjadi gerak GLBB karena dipengaruhi oleh gravitasi ya tentunya ya. Jadi kalau kita gambar ulang, geraknya itu benda
awalnya punya kecepatan ke atas V0Y, tetapi gravitasinya ke bawah. Gitu ya. Jadi bendanya naik dulu sedikit, kemudian turun ya. Nah, benda nanti akan pindah ke bawah sini ya. Benda pindah ke bawah artinya dia pindah ke sumbu Y, arahnya ke bawah. Gitu ya. Bendanya pindah ke bawah. Maka persamaan Y sama dengan V0Y ya. Jadi kita pakai persamaan GABB V0Y kali T kurang setengah G T kuadrat. Nah, di sini arah ke bawah itu kita anggap negatif. Maka kalau G ke bawah negatif, Y yang ke bawah itu juga negatif, teman-teman. Paham ya? Jadi arah ke bawah kita anggap negatif. Jadi kalau gravitasinya min karena ke bawah, maka Y juga min karena bendanya pindah ke bawah. Berbeda kalau seandainya bendanya dilempar ke atas. Dilempar ke atas. Ini Y-nya ke atas, maka ini Y-nya positif, teman-teman. Gitu ya. Jadi gerak parabolanya ini ke bawah, berarti Y-nya negatif. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan min Y ya sama dengan V0Y-nya tentu V0 sin 37 dikaliin T dikurang setengah G, kita langsung masukkan 5 saja karena G-nya 10 kali T kuadrat. Nah, lagi-lagi kita bisa mendapatkan nilai Y kalau nilai T-nya ada, teman-teman. Gitu ya. Kita bisa dapat nilai Y kalau nilai T-nya ada. Nah, sekarang berarti kita harus cari nilai T ini. Ya, atau kita cari hubungan X dan Y juga boleh. Ya, jadi kita dapatkan dulu seperti biasa, teman-teman ya. Di sini kita punya 3 variabel nggak diketahui, X, Y, dan T, teman-teman. Ya, jadi kalau kita punya 3 variabel yang nggak diketahui, maka kita butuh minimal 3 persamaan, kan gitu ya. Nah, satu persamaan lagi dari mana nih? Kalau kita lihat diketahui ada segitiga ini sudutnya 45, teman-teman. Sudutnya 45. Maka kalau kita gambarkan di segitiga yang kita buat tadi, di sininya 45 nih. Maka dari segitiga itu kita buat di sini dari segitiga kita bisa dapatkan hubungan antara Y dan X ya. Jadi Y dan X itu sisi depan dan sisi samping, berarti tan 45 sama dengan Y per X. Tan 45 itu tentunya 1, teman-teman ya. Berarti X sama dengan Y. Nah, dari sini X sama dengan Y, kita bisa meminjam persamaan X untuk mencari nilai T di Y. Ya. Oke, kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan X-nya kita ganti dengan Y karena Y sama dengan X. Ya, maka sama dengan 10 kali 0,8 8T. Y-nya sama dengan 8T. Nah, masukkan kemudian Y-nya ini ke persamaan Y. Itu ya, teman-teman ya. Berarti kalau kita tuliskan di sini Y-nya min 8T sama dengan V0-nya tadi 10 sin 37 0,6 kaliin T kurang 5T kuadrat. Nah, di sini semua ruas memiliki T, berarti T-nya bisa hilang 1. Hilang kuadratnya. Maka kita bisa tuliskan min 8 sama dengan 6 kurang 5T. Ya, kita atur ulang, 5T sama dengan 6 tambah 8. T sama dengan 6 tambah 8 itu 14 ya, teman-teman. 14 per 5 sekon ya. Nah, setelah dapat nilai T, nilai X, dan nilai Y-nya dengan mudah kita bisa dapatkan. Ya, maka di mana nih? Kita buat di sini aja ya. Maka nilai X sama dengan 8 kali T. T-nya 14 per 5. Oke. Berapa nih? Ini biarin aja lah, bla 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 meter gitu ya. Kemudian nilai Y-nya sama dengan oh ya, sama ya, sorry teman-teman. X sama dengan Y ya, teman-teman ya. Jadi langsung Y sama dengan X, berarti nilainya sama nih. Ya. Oke.
Nah, kalau kita udah dapat nilai X dan nilai Y, nilai L dengan mudah kita bisa peroleh ya teman-teman ya. Jadi nilai L kita bisa buat, karena X sama dengan Y, kita bisa buat begini teman-teman. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat kan gitu ya. Berarti 2 akar X. Begitu ya. Berarti nilai akhirnya adalah 2 akar gitu. 8 kali 14 bagi 5. Nah, ini saya males kaliin ya teman-teman ya. Jadi intinya kita udah dapet sih nilainya segini. Gitu ya. Jadi akar 8 kali 14 per 5 gitu ya. Jadi ini tentu bisa ya mungkin diperkecil ya atau diubah lagi lah. Oke, ini metode pertama ya teman-teman ya. Jadi kita mencari L tapi cari dulu X dan Y. Oke. Cara kedua atau metode kedua. Kita kopikan ke sini aja teman-teman. Cara kedua. Ketika kita ingin mencari L ya, kita tidak menganggap sumbu X, sumbu Y-nya normal ya. Normal itu maksudnya sumbu X-nya mendatar, sumbu Y-nya vertikal gitu ya. Tapi kita ubah ya, kita mengikuti sumbu X, sumbu Y-nya sesuai dengan bidang miring. Jadi kita anggapnya begini teman-teman. Jadi sumbu yang sejajar dengan bidang miring dengan sumbu yang tegak lurus dengan bidang miring gitu ya. Jadi ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, sudut 37 ini, jadi kalau kita, gini aja teman-teman, sorry. Kita gambarkan saja sumbunya di sini teman-teman. Ada yang tegak lurus dengan bidang miring, ini sumbu Y. Kemudian ada yang sejajar dengan bidang miring, nah ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sudut ya, V0 kok sudut sih. Nilai V0 ya, nilai V0 di sini itu kita tetap harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, teman-teman. Nah, sudutnya ya, tentu sudut terhadap sumbu X kan biasa gitu ya. Misalnya di sini V0, nah gini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika kita uraikan kita pakai sudut di sini. Nah, sudut ini tentu sudut V0 terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan V0 itu sudutnya 37 terhadap bidang datar yang normal ya. Kemudian ke bawah sini sudutnya pasti 45 teman-teman ya. Jadi gini, kalau di sini 45, di sini juga 45. Gitu ya. Maka kalau kita buat 37 di sini yang bawahnya ini adalah 45. Maka sudut totalnya adalah theta totalnya adalah 37 ditambah 45. Gitu ya. Nah, ini tetanya segini. Ini kita nggak usah jumlahkan, kita biarkan seperti ini saja. Karena kalau kita jumlahkan jadi nggak istimewa lagi sudutnya, jadi kita susah nanti menentukan nilainya. Nah, maka ketika kita uraikan V0 X dan V0 Y ya, maka V0 X nilainya adalah V0 cos 37 ditambah 45. Kemudian V0 Y-nya adalah V0 kali sin 37 ditambah 45. Itu ya teman-teman ya. Nah, tentu V0 X dan V0 Y-nya itu arahnya kemari teman-teman. Kita gambarin aja yang berwarna merah ya. Sepertinya kurang kelihatan. Kita perbesar lah. Yuk, gitu. Nah, ke atas sini adalah V0Y, ke bawah sini adalah V0X. Oke, itu pertama ya. Ini kita tahap persiapan dulu ya. Nah, gravitasi itu arahnya ke bawah, teman-teman. Nah, jadi gravitasinya kan ke bawah ya. Jadi karena gravitasinya ke bawah. Nah, sekarang sumbu kita nggak normal lagi seperti ini ya. Artinya gravitasi ini nggak ke sumbu Y karena sumbu Y-nya udah mereng gitu ya. Jadi gravitasi ini kita juga harus uraikan teman-teman. Kemari dengan kemari. Jadi kita harus menguraikan gravitasi mengikuti sumbu. Yang sebentar teman-teman. Ini kita buat gravitasi di sini aja.
Jadi gravitasinya ke bawah. Jadi kita harus uraikan gravitasi kemari dengan kemari. Ya. Yang kemari ini adalah gravitasi di sumbu X, ini gravitasi di sumbu Y. Nah, tentu kalau kita uraikan gravitasinya ya, ini bidang miring tadi, gravitasinya ke bawah begini. Ya, ketika kita uraikan ya, tentu sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, sama seperti kita menguraikan gaya berat di bidang miring, teman-teman ya. Maka Gx-nya itu adalah G sin, sinnya tentu sin 45 ya, teman-teman. Kemudian Gy-nya adalah G cos 45. Oke ya. Nah, tentu karena sin dengan cosnya sama, maka nilai G-nya Gx sama dengan 10 kali sin 45 setengah akar 2, berarti 5 akar 2. Yang Gy-nya juga 5 akar 2. Nah, ini adalah nilai gravitasi di sumbu X dan nilai gravitasi di sumbu Y. Nah, jadi bedanya dengan cara satu, teman-teman ya. Kalau cara satu tadi, sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya GLBB. Nah, cara dua ini gravitasinya bekerja pada sumbu X, bekerja juga pada sumbu Y, karena sumbu X dan sumbu Y-nya kita perlakukan mengikuti bidang miring. Ya, jadi pada sumbu X ya, ini berlakunya GLBB dengan percepatannya sama dengan percepatan sumbu X. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Sumbu X itu miring. Nah, jadi jarak yang kita cari di sumbu X ya, itu sebenarnya adalah jarak L yang ditanyakan di soal. Jadi kita bisa langsung dapat nilai L dengan mendapatkan nilai X. Nggak kayak tadi ya, kita cari X, cari Y, baru bisa dapat L dengan Pitagoras. Kalau ini kita cari X, udah langsung dapat L kayak gitu. Gitu ya. Jadi tentu persamaan GLBB yang kita gunakan berarti X atau L sama dengan V0X dikaliin T gitu ya, ditambah setengah GX kali T kuadrat. Nah, di sini ditambah karena gravitasinya searah dengan V0X ya, teman-teman ya. Jadi arah yang ke bawah itu positif ya. Maka kita bisa dapatkan kalau nilainya ada semua nih. Jadi V0-nya tadi berapa sih? Saya lupa. V0-nya 10 ya. Jadi V0, oh ini kita isi dulu teman-teman, sorry. V0X-nya kita isi dulu menjadi V0 cos 37 tambah 45 dikaliin T ditambahin setengah GX. Setengah GX itu berarti GX-nya tadi udah kita jadi 5 akar 2, berarti 5/2 akar 2 ya kaliin T kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau kita masukkan nilainya, nilai V0 itu adalah 10 cos 37 tambah 45, ini pakai identitas trigono ya, teman-teman. Jadi cos A plus minus B itu jelmaannya adalah cos min plus min plus ya, berarti min plus sin gitu ya. Kalau ada sin A tambah B plus atau minus sin cos ya plus minus cosin ya. Nah, ini belajarnya di trigonometri matematika ya, teman-teman ya. Sin cos cosin. Ya, ini biasanya materi kelas 2 sih. Jadi buat teman-teman yang masih kelas 1 ini mungkin belum belajar di sekolahnya. Oke, jadi di sini kita cari dulu nilai cos ya, teman-teman ya. Karena kita butuh nilai cos, jadi biar nggak kacau yang lagi kita cari L itu, kita tulis di sini aja. Berarti cos 37 tambah 45, cos 37 tambahin 45, ini jadinya adalah cos 37 kali cos 45. Kalau cos itu plus minus diganti menjadi minus plus, berarti terbalik. Di sini minus sin 37 kali sin 45. Kita masukkan angka. Cos 37 0,8 ya tadi ya. Kita udah cari tadi. Cos 37 0,8. 0,8 cos 45 setengah akar 2 0,6, di sini juga setengah akar 2.
Nah, karena setengah akar 2-nya sama, kita bisa kurangin 0,8 kurang 0,6 jadi 0,2 kali setengah akar 2 ya. 0,2 kali setengah akar 2 berarti 0,1 akar 2 gitu ya. Maka kita ganti kemari cosnya 0,1 akar 2 kali inti ditambahin 5/2 akar 2. 5/2 ini 2,5 ya teman-teman ya. 2,5 akar 2 kali inti kuadrat. Maka L sama dengan akar 2T ditambahin 2,5 akar 2T kuadrat. Nah, di sini kita harusnya udah bisa mendapatkan nilai L, teman-teman. Tapi nggak ada T, gitu. Ya, nggak ada T sayangnya. Nah, jadi T kita cari. Ya, kalau ini tadi kan baru kita tinjau sumbu X ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinjau sumbu Y, gitu. Jadi, kita lanjutkan kerjaannya ke sumbu Y. Jadi ke sumbu Y sekarang. Nah, sumbu Y tentu GLBB juga dengan percepatannya GY. Ya, dengan percepatannya GY. Tapi percepatannya ini negatif, teman-teman. Percepatannya ini negatif karena kalau kita perhatikan geraknya V0Y itu mereng ke atas sana, sementara GY-nya ke bawah sini. Ini GY-nya ke bawah. Gitu ya. Kalau tadi di sumbu X itu V0X dengan GX, nah itu searah, makanya positif. Nah, untuk sumbu Y itu percepatannya negatif. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Maka untuk GLBB di sumbu Y kita tulisnya Y sama dengan sebentar. Kalau kita lihat di sini gampangnya gimana ya? Kalau kita pakai persamaan sumbu Y, ya betul. Kita bisa sih buatnya Y sama dengan V0Y kali inti dikurang setengah GY kali T kuadrat. Oke. Nah, ketika kita tinjau sumbu Y, teman-teman, benda ini tadi ya awalnya benda ini tadi awalnya itu di atas. Saya turun ke bawah, kan gitu ya. Ini sumbu Y-nya kan kita ambilnya begini ya, sumbu Y-nya itu begini. Ini sumbu Y ini. Nah, ketika begini sumbu Y-nya, ini itu posisi Y sama dengan 0. Nah, di sini juga Y sama dengan 0 kan? Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika sumbu Y-nya kita ambil nih, kan begini nih kalau kita normalnya sumbu Y begini. Set parabola begini. Nah, di sini dengan di sini ya, di dua titik ketika benda dari bawah dari tanah kembali ke tanah, ini Y sama dengan 0, ini juga Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini bidang miringnya dimiringin aja. Ya, sumbu Y-nya tinggal dimiringin aja. Jadi sama aja, teman-teman. Jadi ketika bendanya dari atas ke bawah begini, set ke bawah. Nah, di titik ini Y sama dengan 0, di titik ini juga Y sama dengan 0 karena sumbu Y-nya ini. Gitu ya. Tanahnya sekarang yang ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman paham maksud saya ya. Jadi di sini kita langsung ganti Y sama dengan 0. Ya. Karena bendanya kembali lagi ke permukaan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. V0Y-nya tentu kita ganti menjadi V0. V0Y tadi apa? V0 sin ya. V0Y-nya V0 sin. V0 kali sin 37 tambah 45 kurang setengah GY berarti 5/2 akar 2. Oh sorry, ini ada T kali T kali inti dikurang 5/2 akar 2 T kuadrat. Ya, jadi sama seperti sebelumnya kita cari dulu nilai sinnya kemari. Berarti nilai sin 37 tambah 45 sama dengan, kita langsung nilai aja teman-teman ya. Berarti sin 37 0,6 kali setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambahin 0,8 cos 37-nya kali setengah akar 2. Berarti akar 2-nya sama, 8 tambah 6 itu 14, 1,4 kali setengah akar 2. Ya kan? Berarti nilainya 0,7 akar 2. Nah, ini kita masukkan kemari.
Tetapi ini karena sama dengan 0 teman-teman, kita bisa tulis begini ya teman-teman. V0, V0-nya 10 kali sin 37 tambah 45 itu 0,7 akar 2 gitu ya, kali inti sama dengan 2,5 akar 2 kali inti kuadrat ya. Ini kita bawa pindah ruas ya teman-teman. Akar 2-nya bisa dicoret, T-nya dicoret 1 ya. 10 kali 0,7 itu dapatnya 7 sama dengan 2,5 kali inti. Maka kita peroleh nilai T sama dengan, oh ini lebih cantiknya nggak usah kita buat 2,5 kalau begini ya. Kita buat aja 5/2 lah. Tetap 5/2 saja. Karena ini kita mau bagi nanti 5/2, ini juga 5/2, berarti T-nya sama dengan 14/5 sekon. Gitu ya, 14/5. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, nilai T-nya sama seperti nilai sebelumnya, 14/5. Gitu ya. Jadi T-nya sama. Cuman kenapa saya nggak pakai yang udah dapat ini tadi ya, karena ini kan kita cara 2. Jadi kalau kita menggunakan cara 2 ya kita belum dapat nilai T yang sebelumnya udah kita dapat nih ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa cara 1 dan cara 2 itu akan menghasilkan yang sama ya. Jadi metodenya aja berbeda, kita memilih sumbu yang mana, apakah normal sumbu X sumbu Y-nya atau sumbu X dan sumbu Y-nya kita gunakan mengikuti bidang miring gitu. Nah, kemudian nilai T-nya kita substitusikan kemari teman-teman. Ya, jadi nilai T-nya kita substitusikan kemari, set kemari. Kenapa begini? Set kemari. Kita substitusikan. Nah, ini silakan teman-teman coba ya. Jadi dengan mensubstitusikan ini kita akan mendapatkan nilai L yang insya Allah sama dengan yang L sebelumnya. Nilainya seperti ini. Ya. Komen di bawah kalau kalian nggak mendapatkan nilai yang sama. Mungkin ada yang silap atau gimana. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jadi kita bisa mencari parabola pada bidang miring ini dengan 2 metode. Nah, ini saran saya teman-teman pahami kedua metodenya. Karena ada soal yang mungkin memang bisa diselesaikan dengan cara 1. Ada soal yang memang bisa diselesaikan dengan cara 2. Nah, kebetulan untuk soal ini dua-dua caranya bisa kita selesaikan. Ya, tapi nanti ada soal-soal yang begini tapi nggak bisa diselesaikan dengan salah satu cara, hanya bisa dengan cara yang sumbu X dan sumbu Y-nya normal atau sumbu X dan sumbu Y-nya mengikuti bidang miring. Ya, sebenarnya bisa dua-dua, cuman ada soal-soal di mana yang diketahuinya itu menyulitkan kita untuk mencari dengan salah satu cara. Jadi amannya adalah teman-teman memahami kedua cara. Oke, kita akhiri, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.